Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Seperti biasa rekan trader, pergerakan pasar selalu menggelora. Walaupun di awal minggu ini geloranya tidak terlalu tinggi banget rekan trader, karena data-data yang dikeluarkan masih saja tiarap ya, baru liburan rekan trader, jadi data belum banyak dikeluarkan. Akan tetapi rekan trader, pergerakan pada minggu ini benar-benar menuju ke arah masa lembo ya. Kenapa saya bilang menuju ke arah masa lembo? Karena nanti pada Kamis dini hari akan ada pertemuan FOMC. Nah, apakah pertemuan ini akan mempengaruhi pergerakan pasar? Ya sudah barang tentu mempengaruhi pergerakan pasar rekan trader. Tapi pertanyaan apakah dia hawkish atau dovish? Kita akan tunggu. Karena kalau kita lihat rekan trader, pergerakan dolar semakin hari semakin ngejos, semakin hari semakin naik ya, dan dia menuju sampai ke 103 pada kesempatan kali ini. Hari Jumat kemarin kenaikannya sangat luar biasa ya, minggu kemarin kenaikannya sangat luar biasa, dan apakah menjelang FOMC ini kenaikannya masih bisa terus berlanjut dan akan dibumi hanguskan di saat FOMC? Kita akan tunggu. Akan tetapi rekan trader, seperti biasa untuk memasuki analisa harian ini saya selalu diawali dengan tema dulu rekan trader. Rekan trader bisa lihat tema yang saya angkat hari ini adalah dolar makin perkasa. Seperti Samson, dolar makin perkasa. Kenapa saya bilang dolar makin perkasa? Karena kalau rekan trader lihat di platform, pergerakan dari dolar Amerika ini dia benar-benar semakin menunjukkan keperkasaannya ya. Walaupun kalau kita lihat ya, tendensi hari ini dia masih terus melanjutkan kenaikan yang terjadi dan dia merupakan nilai yang paling tertinggi selama 1 bulan ini. Rekan trader bisa lihat setelah dia turun ya pada ketinggian dari tanggal 6 bulan 7 tahun 2023 dia tanggal 6 ya, bulan kemarin, sampai sempat menyentuh level 99 ya, perlahan namun pasti rekan trader dia udah mulai naik dan saat ini ada di 102.802. Dia akan mencoba menuju ke arah 103. Dia akan mencoba menuju ke arah 103, dan kalau kita lihat rekan trader, data yang mempengaruhi pergerakan ini sudah barang tentu karena hasil dari nilai inflasi yang dikeluarkan. Kalau kita lihat rekan trader bahwa sekarang ini memang dia masih berada sekitaran 102.90 rekan trader ya, dan kalau kita lihat bahwa kenaikan semakin kuatnya dolar Amerika ini ke level tertinggi selama 5 minggu terakhir ya, 1 bulan terakhir ya, didorong oleh data inflasi yang lebih tinggi. Dan inilah yang memicu pertanyaan ya. Inilah yang memicu pertanyaan nanti bahwa apakah data kenaikan ini akan berlanjut terus ya, akan berlanjut terus sampai FOMC yang dikeluarkan. Nah, FOMC ini sangat dinanti-nantikan rekan trader. Banyak yang bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini sudah hampir mencapai titik kulminasinya. Hal ini ditandai dengan data inflasi Amerika sudah hampir mencapai nilai yang ditentukan. Ya, artinya kalau dia udah mulai grafik udah sampai, itu artinya kan tidak lama lagi akan terjadi rebound turun ke bawah. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa sepakatin ya, memang saya bisa bilang bahwa kesepakatan yang paling terbaik adalah bagaimana dia ini mungkin dia akan berusaha sampai dolar Amerika ini akan berusaha sampai level paling tertinggi misalnya di 103 ya. Mungkin di 103-an adalah nilai yang paling tertinggi ya kalau menurut saya ya, sekitaran sinilah kalau menurut saya ya. Nah, inilah 103.373. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level paling tertinggi di 104 ya. 104 menurut saya ini sangat masih oke lah ya, masih bisa lah. Tapi menurut saya nilai yang paling maksimal yang bisa dicapai itu ya mungkin dia akan mencoba naik sampai di level 103.484. Itu adalah nilai yang paling bisa masuk dalam
pergerakan ya, karena kalau kita lihat ini 104 kita nggak bilang 105 terlalu jauh, 104 aja, tapi kita harus melewati dulu 103.484 yang merupakan nilai pijakan pertama. Apakah dia bisa sampai ke level tertinggi sampai di 104 melalui 103? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita akan saksikan bersama-sama. Akan tetapi dengan nilai inflasi yang sudah mencapai nilai kesepakatan, bukan sudah mencapai tapi hampir mencapai nilai kesepakatan, ini bisa dipastikan bahwa kenaikan dolar Amerika ini masih saja terjadi, bisa, tapi tidak tertutup kemungkinan ini merupakan awal bahwa dia akan kembali stagnan lagi, kembali pembalikan arah lagi. Dan ini akan tergantung dari data FOMC, rapat FOMC yang akan dikeluarkan nanti ya. Walaupun masih akan ada lagi satu tingkat kenaikan suku bunga lagi menjelang akhir tahun ini ya. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa dolar ini di-setel supaya dia akan bergerak di antara 103 sampai 104. Dia akan bergerak daerah situ ya, karena kalau 2% inflasi kan ini artinya dia akan bergerak di sekitaran 103 ya, 103, 102, 104 lah. Itu arah pergerakan dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat bahwa hari ini dolar Amerika masih punya kemungkinan untuk mengalami penguatan. Dan kalau rekan trader lihat di analisa mingguan saya yang saya bawakan kemarin, saya juga bisa bilang bahwa dolar Amerika ini dia masih punya peluang naik sampai level tertinggi di 103.458 walaupun dia akan mencoba menembus level 103.044 ya. Ini ada sedikit titik pertanyaan yang saya mau bilang buat rekan trader bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level 103.458, akan tetapi dia harus melewati level 103.44 ya, 044 ya. Nah, nilai ini yang menurut saya akan dicoba sampai hari Kamis nanti. Apabila nanti FOMC menyatakan bahwa lebih banyak dovish, artinya dolar itu dia akan balik arah rekan trader. Dia akan kembali lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di 102 atau 101.963 atau yang paling terendah di seputaran 101.793 ya. Akan tetapi apabila data menyatakan bahwa lebih sedikit hawkish lagi, perlu dinaikkan tingkat suku bunga lagi, artinya kemungkinan besar dolar Amerika pada minggu ini semakin perkasa dan dia akan menuju ke 103.458 ya. Dia akan menuju ke 103.458. Nah, di level sini ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa keperkasaan dolar ini masih tetap ada. Wait and see sampai menunggu FOMC. Apakah dia akan naik sampai ke 103 poin bla 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 ke atas lagi, atau dia akan turun lagi setelah nanti dovish akan turun ke 102. Kita akan tunggu setelah FOMC yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada saat ini dan saya akan coba masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk dengan indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia masih memiliki tendensi bullish ya, masih agak sedikit bullish ya, tapi kita akan lihat seberapa besarkah bullish ini, apakah dia masih bisa bertahan terus masuk di pasar Eropa. Kita akan lihat bersama-sama, karena kalau saya lihat pun juga kemungkinan pelemahan ini akan terjadi ya. Oleh karena itu kalau saya bilangnya ya oke, anggaplah kita anggap bullish ya rekan trader ya. Nah, kalau saya bilang bullish, tapi dia tidak akan naik sampai, menurut saya dia tidak akan naik sampai di level yang paling tertinggi seputaran sini ya. Terlalu tinggi mungkin menurut saya. Kalaupun dia akan naik lagi di level sinilah adalah level yang paling tertinggi 102.946 ya. 946 adalah level 946 level tertinggi. Akan tetapi peluang pelemahan masih bisa saja terjadi dan dia bisa melemah sampai di level paling terendah itu di seputaran 102.593 walaupun hari ini tidak ada berita yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi menurut saya di antara 102.593 sampai 102.946 untuk indeks dolar Amerika.
Selanjutnya untuk euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro uncle saham dolar rekan trader? Untuk euro uncle saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle saham dolar tendensi pelemahan masih sangat kuat pada saat ini, walaupun sekarang tendensi rebound sedang terjadi dan kita bisa lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi atau tingkat penguatan yang akan terjadi. Kalau menurut saya pelemahan ini kalaupun terjadi di level paling terlemah itu menurut saya dia akan sampai di level 1.09211. Akan tetapi sekali lagi saya mau bilang rekan trader bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi dan dia bisa saja naik sampai level tertinggi di sekitaran 1.9682. Di sekitaran sini rekan trader ya. Kalau saya bilang sih ya 9679. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa sekarang ini dia akan mencoba berbanding terbalik, bergerak di antara 1.09211 sampai 1.09679. Selanjutnya buat pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Untuk pergerakan pound sterling rekan trader sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling masih memiliki tendensi bearish pada saat ini, tapi masuk pasar Eropa kayaknya dia akan segera berbalik arah dan agak sedikit mengalami kemungkinan bullish. Tapi tetap saya bisa bilang bahwa bearish ini menurut saya bearish itu paling maksimal kalau saya bilang ya dia akan sampai di level paling terendah di 1.26511 dan di saat bullish terjadi saya bisa memprediksikan bahwa dia akan mencoba sampai di level 1.27106. Nah di sini kita akan lihat rekan trader. Nah 106 oke di sini ya. Nah kita akan lihat sama-sama 1.26511 sampai 1.27106. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Dia masih tetap stagnan. Untuk beberapa saat saya pikir dia akan stagnan, dia akan melihat seberapa besar kemungkinan yang akan terjadi walaupun tendensi bearish masih tetap ada ya. Tendensi bearish masih tetap ada dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia masih stagnan dan bearish itu masih tetap ada dengan asumsi bahwa bearish yang paling terendah, pelemahan paling terendah itu sekitaran 1908.23 ya. Dan apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 1916. Disinilah menurut saya. Nah 1900 berapa ini? 1917.02. Nah, di sini ya. 1917.02 sabar saya. Oke. Nah, ini dia. Jadi akan bergerak antara 1908 sampai 1917.02. Untuk USD Yen Jepang rekan trader kita bisa lihat di sini tentang USD Yen Jepang. Rekan trader bisa lihat pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang dia benar-benar stagnan. Walaupun kita bisa lihat buat sekarang tendensi pelemahan masih sedang terjadi ya. Kita bisa lihat pelemahan ini akan terjadi dan saya bisa bilang bahwa kalaupun dia melemah rekan trader, pelemahan paling tertinggi itu menurut saya itu akan sampai di level sini rekan trader. Itu paling tinggi banget 144. Akan tetapi juga kita harus melihat bahwa penguatan bisa saja terjadi dan saya bisa bilang bahwa penguatan paling sempurna akan terjadi sampai di level 145.078. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang menurut analisis saya dia akan bergerak ya menurut saya nih ya. Dia akan bergerak antara 144.470 sampai 145.078. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap analisa terus, tetap membaca dan melihat informasi yang terkini dan terus menganalisa. Gunakanlah analisa yang saya lakukan ini sebagai acuan dalam analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.